pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Jadi silakan Aksa, pimpin doanya. Sesuai rama dan pekerjaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu akan cek kehadirannya ya. Kira-kira ada temannya yang tidak hadir? Coba bisa aja Bu, tapi nggak apa Bu. Oke, baik. Pertama Rere, hadir Bu. Aksa, Bu. Tania, hadir Ibu. Aziza, hadir Bu. Resti, hadir Bu. Zahra, hadir Bu. Linda, hadir Bu. Hadir semua ya untuk hari ini. Iya Bu. Bagus. Nah, sebelumnya Aksa, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang teks pidato. Ya. Ada yang masih ingat apa itu teks pidato? Ada Bu. Nah, apa itu Aksa teks pidato? Teks pidato itu teks yang berisi tentang gagasan, pikiran, sama pandangan seseorang Bu, terus disampaikan di depan umum. Oke, berarti teks pidato adalah teks yang menyampaikan sebuah informasi di depan umum. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu teks pidato. Sekarang kita akan belajar apa itu teks pidato persuasif. Nah, untuk itu mari kita tonton sebuah video. Simak ya, baik-baik. Ya, Bu. Nah, sudah nonton videonya? Sudah, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan apa isi video itu? Saya Bu. Tania, silakan. Baik, Ibu. Dari video yang telah ditampilkan Ibu, menurut saya video itu mengajak kita untuk menjaga lingkungan Ibu, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, berarti video itu tentang mengajak kita menjaga lingkungan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Bu. Silakan Aksa. Menurut saya video itu tidak mengajak kita Bu, tapi teman-teman di kelasnya aja Bu, tentang mengajak menjaga lingkungan sekolah dari nyamuk
Berarti ada kata mengajak dan menjaga lingkungan. Oke. Nah, agar lebih pahamnya, mari kita dalami apa itu teks pidato persuasif. Kira-kira udah paham belum? Belum jelas. Nah, ada yang mau baca? Silakan Zara membaca pengertiannya. Teks pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan mengajak, memengaruhi, atau meyakinkan pendengar agar melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, berarti dari video tadi, apakah ada kata-kata mengajak? Ada. Yang memengaruhi kita? Ada. Nah, sehingga kita nanti kedepannya akan menjaga kebersihan kita. Nah, lanjut. Paham berarti apa itu teks pidato persuasif? Paham. Nah, selanjutnya tujuan pidato persuasif. Silakan baca Dere. Pidato persuasif bertujuan untuk pertama mengajak pendengar melakukan tindakan tertentu, yang kedua menumbuhkan kesadaran tentang suatu hal, dan yang ketiga terakhir mempengaruhi sikap atau pendapat pendengar. Nah, kira-kira tadi kan kita sudah nonton dan dengar video tadi. Apakah anak-anak itu semua merasa diajak tidak? Iya. Berarti berhasil ya dia membuat pidato persuasifnya. Iya, Bu. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang meyakinkan. Yang kedua ada berisi ajakan atau himbauan. Ajakan itu berupa kata ayo, mari, yuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah disertai alasan yang logis. Nah, kalau kita ingin mengajak orang dan misalnya alasannya tidak jelas apakah orang itu mau, tentu tidak ya. Iya, Bu. Nah, yang keempat adalah disampaikan dengan intonasi yang jelas dan tegas. Paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Lanjut ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini adalah struktur teks pidato persuasif. Nah, yang pertama itu adalah pembukaan. Pembukaan itu ada salam, sapaan, dan pengantar topik. Kalau pembukaannya tadi dari video ada nggak yang ingat? Salamnya apa? Selamat siang. Ya, salam. Nah, isinya yaitu tentang masalah kebersihan, menjaga lingkungan. Nah, penutupnya itu yaitu harapannya agar kita bisa menjaga lingkungan. Selanjutnya ada contoh kalimat persuasif. Silakan baca tadinya. Beberapa contoh kalimat ajakan dalam pidato. Yang pertama itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan. Yang ketiga, Ibu, marilah kita membiasakan hidup disiplin setiap hari. Nah, berarti kalau misalnya ada kata mari, ayo, dan marilah, berarti itu merupakan tanda teks pidato persuasif. Ingat ya. Ya, Bu. Nah, ini topik nanti yang akan kita gunakan untuk kerja kelompok nanti ya. Nah, apa itu manfaat pidato persuasif? Silakan baca Tinta. Yang pertama, menyampaikan ide atau gagasan kepada banyak orang. Yang kedua, mengajak masyarakat melakukan hal positif. Dan yang ketiga, melatih kemampuan berbicara di depan umum. Nah, berarti ini tuh bersifatnya hal yang positif. Berarti kalau misalnya kita mengajak teman kita bolos, merupakan itu teks pidato persuasif? Tidak. Karena itu negatif ya. Ya. Nah, simpulannya, jadi anak ibu, teks pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan mempengaruhi, mengajak pendengarnya dengan bahasa yang jelas, alasan yang kuat, dan penyampaian yang baik. Pidato persuasif dapat membuat pendengarnya memahami serta mengikuti ajakan yang disampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham ya? Paham. Oke. Nah, berarti udah semuanya udah paham ya apa itu pidato teks persuasif. Kira-kira kalau ibu suruh bikin teks pidato persuasif bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi
Tema, topik. Bukan. Ide. Langkah. Langkah. Nah, untuk itu agar anak-anak itu nanti bisa mengerjakan sebuah contoh teks pidato persuasif, menulis teks pidato persuasif, maka ibu akan menjelaskan langkah-langkahnya ya. Nah, yang pertama itu kita harus bisa menentukan tema. Kenapa harus bisa menentukan tema? Karena apa saja yang terjadi di lingkungan kita itu sangat mempengaruhi tentang teks pidato persuasif. Nah, misalnya temanya yaitu ada menjaga kebersihan, menghemat energi listrik, rajin membaca buku, dan menjaga kesehatan. Yang kedua yaitu kita bisa mengumpulkan bahan, yaitu kita maksudnya mengumpulkan bahan yaitu informasi, data atau kejadian di sekitar kita yang bisa kita jadikan untuk menulis sebuah teks pidato persuasif. Dan yang ketiga adalah membuat kerangka pidato. Kerangkanya itu ada 3 tadi. Pertama harus ada pembukaan, yang kedua harus ada isi, yang ketiga harus ada penutup. Jadi kerangkanya harus sesuai dengan yang 3 ini ya. Nah, yang keempat itu ada mengembangkan kerangkanya. Nanti di sini bapak anak ibu bisa mengembangkan pembukaannya apa, isinya bagaimana, terus penutupnya bagaimana. Jadi harus sinkron antara pembukaan sampai penutup. Nah, untuk itu sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan. Betul. Berarti ada 1 kelompok yang 3 orang ya. Iya, Bu. Nah, nih di sini sudah ada langsung topiknya ya. Jadi supaya tidak susah, kita langsung mengambil 1 tema saja. Bu, ada pena bu. Ada pena, oke. Sekian. Bentar ya. Ada lagi yang tidak ada pena? Saya ada pena bu. Nah, Kalau duit ada? ah, tidak ada. Nah, sudah semuanya dapat KPD-nya? Sudah, Bu. Instruksi pengerjaan. Yang pertama ada tulislah teks pidato persuasif dengan tema bijak menggunakan media sosial. Yang kedua, pidato ditujukan kepada teman-teman sebaya kita di sekolah. Yang ketiga, panjang teks minimal 150 kata. Yang keempat, gunakan bahasa Indonesia yang sopan, jelas, dan komunikatif. Dan yang kelima adalah struktur teks pidato harus terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Ada yang bertanyakan? Tidak, Bu. Nah, silakan kerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Bisa pengerjaannya? Nah, Masih. tambah lagi ya. Masih sedikit ini kalimatnya. Masih goreng. Oke. Ada yang susah? Ada, Bu. Berarti bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Semangat ya. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, satu ya, kita tampilkan 1 kelompok yang untuk presentasi. Jadi ibu tunjuk aja yaitu kelompok Tania dan Aziza. Oke, ayo bisa. Ayo. Bu, bisa nggak mengubah orang ini? Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Hai. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil pidato persuasi yang akan dibacakan oleh Tania kepada Tania. Disilakan. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan limpahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema bijak menggunakan media sosial. Hadirin yang saya hormati, media sosial memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi dan memperoleh informasi. Namun, jika digunakan secara tidak bijak, media sosial dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks dan perundungan daring. Oleh karena itu, mari kita menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu
diantaranya menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, serta memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tenang dulu. Terima kasih ya kita ucapkan. Jadi kesimpulannya itu hati-hati kita dalam menggunakan media sosial dan hati-hati dalam menerima suatu informasi. Oke, silakan. Terima kasih ya. Sekarang duduk kembali Tania dan Aziza. Oke, Bu. Nah, dari tampilan Tania dan Aziza ini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup semuanya? Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita sampai berjumpa pada minggu depan. Jadi pembelajaran untuk teks pidato persuasif sudah selesai sampai di sini ya. Ya, semua.